Alap-alap Laut Kidul karya Hopinghu bagian 7C. Ki Haria Bakawulung berteriak mengaduh dan tubuhnya terjengkang keras lalu terbanting ke atas tanah. Akan tetapi dia memang tangguh. Dia bergulingan lalu melompat bangkit berdiri lagi. Sekilas pandang tahulah dia bahwa keadaan teman-temannya juga dalam bahaya. Wiku Menak Koncar repot menghadapi Ratuan dan Sari yang dibantu perwira pengawal, Sais Kereta dan 2 orang prajurit pengawal. Datuk Belambangan itu hanya dapat memutar ruyungnya untuk menangkis serangan 5 orang pengeroyoknya itu tanpa sempat membalas lagi. Juga 5 orang warok itu kini tinggal 3 orang, yang 2 orang sudah roboh. 3 orang warok itu menghadapi pengeroyokan 6 orang prajurit yang juga kehilangan 4 orang rekan mereka yang sudah roboh dalam pertempuran itu. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan bahkan membahayakan dirinya sendiri itu, Ki Haria Bakawulung maklum bahwa usahanya membunuh Ratuan dan Sari telah gagal. Bahkan kalau dia tidak cepat melarikan diri, bukan mustahil kalau dia yang akan terbunuh. Ratuan dan Sari dan pasukannya itu sudah tangguh, ditambah lagi munculnya pemuda yang mengaku sebagai alap-alap Laut Kidul dan yang ternyata sakti mandraguna ini, maka keadaan pihak musuh terlalu kuat baginya. Melihat Ki Haria Bakawulung roboh oleh tendangannya tadi, sebuah jurus dari gerakan alap-alap, Aji menjadi girang sekali. Akan tetapi kakek itu bangkit kembali dengan cepat, maka dia pun segera melangkah cepat menghampiri. Akan tetapi tiba-tiba Ki Haria Bakawulung mempergunakan Aji Kukus Kangking. Begitu kedua tangannya bergerak mendorong, asap hitam tebal mengepul dan menyerang ke arah Aji. Pemuda ini cepat menghindar ke belakang dan kesempatan itu dipergunakan Ki Haria Bakawulung untuk melompat dan melarikan diri, menghilang dalam hutan yang lebat. Dia tidak memperdulikan lagi teman-temannya yang masih bertempur. Dia tidak ingat lagi atau tidak mau peduli bahwa Wiku Menak Koncar dan 5 orang warok itu bertanding mati-matian untuk membantunya. Wiku Menak Koncar sedang terdesak hebat. Ilmu pedang Kartika Sakti yang dimainkan Ratuan dan Sari memang ampuh sekali, apalagi sang putri ini dibantu perwira dan Sais yang memiliki kedikdayaan yang cukup tinggi, ditambah 2 orang prajurit pengawal. Kalau saja sang putri itu maju sendiri, tentu dia masih dapat menandinginya. Kini dia terdesak hebat dan menjadi bingung. Apalagi ketika dia melihat Ki Haria Bakawulung melarikan diri begitu saja tanpa memperdulikan dirinya. Tiba-tiba 3 orang warok yang juga dikeroyok dan didesak, berturut-turut roboh. Tinggal dia seorang diri. Wiku Menak Koncar mengeluarkan gerengan yang mengandung getaran hebat sehingga 4 orang yang membantu Ratuan dan Sari yang mengeroyoknya terhuyung ke belakang. Hanya sang putri yang mampu bertahan terhadap serangan daya suara itu. Wiku Menak Koncar tidak berpikir panjang lagi. Dia sudah amat lelah dan panik, maka dia menggunakan kesempatan ini untuk melompat dan melarikan diri. Jahanam, hendak lari kemana kau? Ratuan dan Sari membentak dan ia melakukan jurus serangan terakhir dari ilmu pedang Kartika Sakti. Ia mengerahkan tenaganya, dengan suara bentakan ia melontarkan pedangnya ke arah tubuh Wiku Menak Koncar yang melarikan diri. Bagaikan sebatang anak panah terlepas dari busurnya, pedang itu meluncur cepat sekali dan tepat mengenai punggung kakek itu. Cap! Pedang itu menusuk sampai setengahnya dan tubuh Wiku Menak Koncar roboh menelungkup dan tak bergerak lagi. Ratuan dan Sari melompat ke dekat mayat itu dan mencabut pedangnya, lalu dibersihkannya pedang itu dengan mengusap-usapkannya pada pakaian lawannya yang telah tewas. Setelah menyarungkan kembali pedangnya, Ratuan dan Sari menyapu keadaan sekitarnya dengan pandang matanya. Ia melihat betapa selain Wiku Menak Koncar, 5 orang warok itu pun sudah roboh dan tewas. Adapun di pihaknya, 4 orang prajurit tewas dan 2 orang lainnya terluka. Kemudian ia memandang ke arah Lindu Aji yang masih berdiri memandang ke arah para korban dengan mata terbelalak. Dia merasa kagum kepada sang putri, akan tetapi juga merasa ngeri. Baru 2 kali selama hidupnya dia melihat orang terbunuh. Pertama kali ketika 3 orang penjahat yang mengganggu ibunya dikeroyok penduduk dusun dan dipukuli sampai mati dengan tubuh hancur. Ketika itu pun dia sudah merasa ngeri. Dan sekarang, dia melihat 10 orang tewas dengan tubuh berlumuran darah. Pada saat itu, ia menoleh ke kiri dan bertemu pandang dengan Ratuan dan Sari. Sinar mata wanita itu demikian tajam penuh wibawa dan Aji segera menundukkan pandang matanya karena merasa rikuh. Ratuan dan Sari melangkah menghampirinya. Setelah saling berhadapan dan melihat pemuda itu menundukkan mukanya, wanita itu berkata, "Kisanak, aku berterima kasih sekali kepadamu yang telah membantuku menghadapi musuh yang berniat membunuhku. Kalau tidak ada Andika yang membantu, kukira kami semua telah tewas oleh orang-orang jahat itu."
Aji teringat akan semua nasihat mendiang gurunya. Dia memberi hormat dengan sembah lalu berkata, "Yang menolong Paduka dan kita semua adalah Gusti Allah, dan kita semua hanya berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita masing-masing sebaik mungkin, Gusti Puteri." Ratu Wandansari melebarkan sepasang matanya yang jeli, merasa heran sekali mendengar ucapan itu keluar dari mulut seorang pemuda yang berpakaian demikian sederhana. "Anda tahu siapa aku, Kisanak?" "Saya mendengar percakapan tadi. Saya tahu bahwa Paduka adalah Gusti Puteri Ratu Wandansari, Puteri Kanjeng Gusti Sultan Agung dan Garwa Adipati Surabaya." Ratu Wandansari tersenyum, manis sekali. Dari logat bicara pemuda itu, yang bicara dengan teratur menunjukkan bahwa dia tahu tata susila. Ia dapat menduga bahwa pemuda itu berasal dari daerah selatan. "Kalau Andika sudah tahu siapa aku, lalu kenapa Andika membantuku menghadapi orang-orang yang memusuhiku tadi?" Ia sengaja memancing. "Mendiang Bapak dan terutama sekali mendiang Eyang Guru saya memesan agar saya membela Mataram dan membantu Kanjeng Gusti Sultan Agung. Karena Paduka adalah putrinya, maka tanpa ragu-ragu lagi saya membantu Paduka. Apalagi karena dari percakapan tadi saya menganggap bahwa kakek tadi yang jahat." Begitukah? Lalu, siapa mendiang Bapamu dan mendiang Eyang Gurumu itu? Dan siapa pula Andika?" Biarpun hatinya ingin mengatakan bahwa dia, alap-alap Laut Kidul. Akan tetapi dia tidak berani main-main di depan putri itu. "Mendiang Bapak saya bernama Harun Hambali dan mendiang Eyang Guru saya bernama Kitejo Budi." "Kitejo Budi? Kami pernah mengenal nama Resi Tejo Wening, Kiai Tejo Langit, dan bukankah Kitejo Budi itu masih saudara seperguruan mereka?" Aji mengangguk. Mendiang Eyang Guru pernah bercerita tentang Eyang Resi Tejo Wening dan Eyang Kiai Tejo Langit. "Bagus sekali kalau begitu. Andika murid seorang yang sakti mandraguna. Dan nama bapamu itu? Harun Hambali? Seperti nama seorang dari daerah Pasundan." Aji kagum akan pengetahuan sang puteri yang amat luas itu. "Memang benar, Gusti Puteri. Mendiang Bapak berasal dari Galuh." "Dan Andika sendiri, siapakah nama Andika?" tanya sang puteri sambil mengamati wajah pemuda itu penuh perhatian. "Nama saya Lindu Aji." "Lindu Aji? Nama yang aneh akan tetapi bagus." Ratu Wandansari lalu menghadapi perwira pasukan pengawal yang menghampirinya dan memberi hormat kepadanya. "Gusti Puteri, apakah yang harus hamba lakukan dengan mayat-mayat itu?" "Menanti perintah. Engkau dan sisa anak buahmu tinggal di sini. Urus mereka semua. Kubur baik-baik semua jenazah, kemudian pulanglah ke Surabaya dan laporkan kepada suamiku tentang apa yang terjadi di sini. Aku akan melanjutkan perjalanan ke Mataram bersama Sais dan pemuda ini." Ia lalu menghampiri Aji. "Lindu Aji, maukah Andika mengawal aku sampai ke Mataram? Andika tadi mengatakan hendak membantu Kanjeng Rama Sultan Agung. Nah, aku akan membawamu menghadap kalau Andika memang hendak mengabdi kepada Mataram." Aji mengangguk. "Saya akan senang sekali, Gusti Puteri." "Bagus." Sang puteri lalu berkata kepada perwira pengawal. "Pilihkan seekor kuda terbaik untuk Lindu Aji. Dia yang akan mengawalku sampai ke Mataram." Perwira itu memberikan kuda tunggangannya sendiri kepada Aji. Ketika tinggal di dusun Gampingan, Aji sering menunggang kuda milik kepala dusun sehingga menunggang kuda bukan merupakan kesulitan baginya. Dengan hati senang dia menunggang kuda dan berangkatlah sang puteri, menunggang kereta yang dikusiri Sais dan Aji menunggang kuda di belakang kereta. Di sepanjang perjalanan ke arah barat ini, Aji termenung. Secara kebetulan sekali dia bertemu dengan Putri Wandansari bahkan telah menolongnya dari ancaman bahaya. Kini dia mengawal sang putri menuju ke Mataram. Dia dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Sang putri akan membawanya menghadap Sultan Agung. Dia akan menghadap Sri Baginda Raja Sultan Agung yang sudah sering dia dengar dari cerita Eyang Gurunya. Mendiang Kitejo Budi banyak bercerita tentang Sultan Agung yang dipujinya sebagai seorang raja yang bijaksana dan juga sakti mandraguna. Dan Eyang Gurunya itu wanti-wanti memesan agar dia dapat membantu raja itu. Tentu saja keadaan dirinya ini cocok sekali dengan pesan Eyang Gurunya. Akan tetapi ada satu hal yang mengganjal hatinya. Kalau dia dihadapkan Kanjeng Sultan Agung dan karena jasanya menolong sang putri dia diangkat menjadi pejabat, lalu bagaimana dengan keinginannya untuk merantau seperti yang dia bayangkan? Dia ingin hidup bebas, dapat merantau kemanapun dia suka,
seperti seekor alap-alap terbang melayang di udara dengan bebasnya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.